Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Akuntansi Non Pendidikan kelas B, Stambuk 2022. Adapun kami pada saat ini berdiri di hadapan ini untuk melakukan tugas wawancara narasumber yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan orang-orang berprofesi seperti tokoh masyarakat, pengusaha, orang tua mahasiswa, pejabat, dan lain sebagainya. Adapun tema wawancara ini kami sampaikan, tema pertama yakni relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam perkembangan global kontemporer, serta tema yang kedua yakni Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Rahmat Krisnota Temazai dengan NIM 7223220014. Nama saya Nidia Alicia Ginting dengan NIM 7221220008. Nama saya Widya Ayu Tami dengan NIM 722-322-0011. Nama saya Joseph Mikael Silain dengan NIM 72235200014. Adapun dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yakni Ibu Mariatun Kabatia SPD MSI. Kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yakni Team Based Project. Selamat pagi, nama saya Widya Ayu Tami. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, jurusan akuntansi. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah kami untuk mewawancara kami sebagai narasumber kami. Bisa perkenalkan diri dulu. Saya Sekretari, saya dari Teknik Pelajaran. Di sini kami ada dua tema. Dalam tema yang pertama kami mengangkat kasus pengaruh ideologi radikalisme terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu sebagai pelajar menganggap masalah pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Kenapa? Sebagai pelajar, saya menganggap masalah pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme sebagai dampak dari perkembangan global karena globalisasi memungkinkan penyebaran ideologi tersebut secara luas melalui berbagai media. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah menurut kamu masalah ini juga dianggap penting bagi masyarakat lain? Menurut saya, masalah ini juga dianggap penting bagi masyarakat lain karena dapat mengancam keamanan dan stabilitas sosial serta mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, kebijakan apakah yang harus dibuat untuk menangani masalah terkait pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Kebijakan ini yang perlu dibuat melibatkan pendekatan politik, termasuk peningkatan pendidikan, keamanan yang efektif, dan kerjasama internasional dalam penanggulangan. Dari kebijakan tersebut yang kami bilang tadi, adakah keuntungan dan kerugian? Keuntungan dari kebijakan tersebut dapat diceritakan kepada masyarakat. Adakah kemungkinan kebijakan dilakukan bagaimana caranya? Kebijakan dapat diperbarui melalui evaluasi rutin, penyesuaian terhadap perkembangan baru. Kebijakan itu perlu diganti nggak menurut kamu? Penggantian kebijakan dapat dipergunakan jika terjadi kegagalan kebijakan mulai global. Ada nggak masyarakat ditemukan perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan terkait pengaruh ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak negatif dari perkembangan global? Masyarakat itu terdapat perbedaan pendapat terhadap kebijakan ini, di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami kasus tersebut. Mungkin dapat melalui sumber-sumber seperti berita terkini. Di sini kami dari mahasiswi Unimed ingin mengadakan wawancara kepada pelajar. Nama saya Fairuz Zaki Arlis, biasa dipanggil Virus. Asal SMA-nya dari mana dan kelas berapa? Saya dari MAN 1 Medan, kelas 12. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah sebagai pelajar menganggap masalah pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Iya, karena itu membahayakan bagi masyarakat dan membuat masyarakat tuh hidupnya tidak nyaman, juga dihantui rasa ketakutan. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apakah menurut pelajar masalah ini juga dianggap penting bagi warga masyarakat yang lain? Menurut saya masalah ini juga dianggap penting oleh masyarakat karena dapat mengancam keamanan dan menghambat aktivitas masyarakat lain dengan adanya itu tadi.
Apakah sebagai pelajar mengetahui kebijakan apa yang harus dibuat untuk menangani masalah terkait pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Kayaknya kalau kebijakan saya belum terlalu ngerti soal kebijakan-kebijakan. Oke. Dek, nama saya Rahmat Krisno Tatemazai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk meluangkan kesempatan untuk melaksanakan acara wawancara pada hari ini. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Camila Latifah Zara. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 5 Medan. Untuk pertanyaan pertama, Dek, apakah kamu menganggap bahwa masalah relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam perkembangan global kontemporer ini penting dan mengapa alasannya? Menurut saya itu sangat penting Kak, karena bagi murid-murid di Indonesia ini kan kita harus punya keyakinan kita ini harus berasal dari Indonesia. Kan habis itu Pancasila itu kan sebagai dasar negara. Seperti contohnya nih di zaman sekarang, apalagi saat kurikulum yang kami jalani saat ini yaitu kurikulum proyek pelajar Pancasila kan, salah satu contohnya. Baik, pertanyaan kedua, apakah menurut kamu masalah ini juga dianggap penting bagi warga masyarakat yang lain dan mengapa alasannya? Menurut saya itu sangat penting Kak, karena menimbulkan rasa nasionalisme juga, bisa menimbulkan rasa nasionalisme. Pertanyaan ketiga, kebijakan apakah yang harus dibuat untuk menangani masalah terkait relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam perkembangan global kontemporer? Contohnya yang tadi yang udah saya bilang kan Kak, di zaman sekarang ini sudah berjalan yaitu kurikulum Merdeka, yaitu proyek pelajar Pancasila. Baik, jika memang kebijakan untuk menangani masalah itu sudah dibuat, apakah keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut? Keuntungannya, contohnya, jadi murid-murid di SMA 5 ini jadi mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Contohnya seperti yang kami pelajari 1 bulan yang lalu, yaitu bertemakan kearifan lokal. Jadi kami itu mengembangkan tarian-tarian tradisional, makanan-makanan tradisional, sama drama-drama dari cerita rakyat Indonesia. Lalu kerugiannya kira-kira ada? Dari Kerugiannya kebijakan tersebut? mungkin palingan kami mengeluarkan modal Kak. Iya. Contohnya kalau nari kan kami butuh baju tarinya, kalau makanan tradisional butuh bahan-bahannya, kalau drama kami butuh properti. Pertanyaan ketiga, adakah kemungkinan kebijakan yang sudah dibentuk tersebut dapat diperbarui ke depannya dan bagaimana caranya? Mungkin kalau untuk perkembangannya menurut saya dari perkembangannya itu murid-muridnya Kak harus lebih bisa mengendalikan sama membagi waktunya, karena apalagi saat ini di murid SMA 5 ini masih hal baru untuk kurikulum Merdeka ini, jadi masih kurang. Jadi menurut saya mungkin dari pihak sekolahnya bakal mengembangkan kembali, meningkatkan lagi murid-murid SMA Negeri 5 Medan ini Kak. Oke. Menurut kamu, apakah kebijakan itu perlu diganti ke depannya dan mengapa alasannya? Menurut saya tidak Kak, karena dari kegiatan seperti itu banyak murid-murid yang mulai berkembang. Contohnya mereka di situ bisa bersosialisasi, membuat poster yang dari teknologi yang zaman sekarang, dari Canva contohnya. Jadi banyak murid-murid zaman sekarang ini yang bisa berkembang dari situ. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenan dengan dibuatnya kebijakan terkait Pancasila tersebut? Dan apa sajakah silang pendapat tersebut menurut kamu? Menurut saya Kak, dari yang saya dengar isu-isunya masih banyak orang tua yang tidak mendukung adanya ini proyek pelajar Pancasila ini. Kenapa? Karena dia menurutkan seperti yang kita ketahui kan, kalau untuk masuk ke perguruan tinggi itu nggak ditengok kan Kak, sebagai yang nari-nari itu kan nggak ditengok, yang ditengok itu kan pelajaran matematikanya, IPA-nya, kimianya. Jadi masih ada pro dan kontranya. Pertanyaan terakhir, Dek, di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah terkait relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam perkembangan global kontemporer? Kalau dari saya bisa dari buku, contohnya kan Kak, apalagi di zaman sekarang ini udah banyak teknologi yang mendukung kami.
seperti Google, perpustakaan online, seperti itu Kak. Kenalkan, nama saya Joseph Mikael Silain, jurusan akuntansi. Saya ingin berwawancara dengan adik, namanya siapa? Nama saya Muhammad Bintang Kurniawan dari SMA 5. Oke, saya ingin menanyakan kepada adik, apakah adik menganggap Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional itu penting? Ya, menurut saya sangat penting Kak. Soalnya filsafat untuk budaya nasional biar rakyat-rakyatnya itu tidak tercemar belah kebudayaan dia. Oke, makasih ya. Apakah menurut adik saudara Bintang, masalah ini juga dianggap penting warga masyarakat yang lain? Kalau orang lain mungkin penting Kak, karena mereka kan juga warga Indonesia lah. Pasti penting untuk jadi mereka sendiri, untuk kebaikan mereka juga. Misalnya kebijakan apa yang harus dibuat untuk menangani masalah Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional? Mungkin pemerintah harus membuat misalnya kayak pentas budaya mungkin Kak, biar bisa lebih mengenal dan bersatu untuk mengetahui lebih banyak lagi budaya, bisa membuat budaya. Apa keuntungan atau kerugian dari kebijakan tersebut? Kalau keuntungannya individu atau kelompok dengan kelompok bisa bersatu dan tidak terpecah belah lah. Oke. Kerugiannya? Kerugiannya bisa jadi ada yang merasa tidak enak atau tidak nyaman karena dibuatnya event itu. Oke. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya? Mungkin bisa aja Kak, karena pemerintah kan mempunyai kuasa penuh terhadap daerah-daerah di sini, dan caranya tinggal diubah dengan event-event lain. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Kalau perlu diganti sepertinya tidak, karena udah pas Kak, udah dioptimalkan. Oke. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa saja silang pendapat tersebut? Kalau perbedaan pendapat pasti ada Kak, antara pro dan kontranya. Kalau contoh untuk kontranya mungkin karena mereka tidak merasa nyaman kebudayaannya disatukan dengan kebudayaan lain, dan mereka tidak suka gitu Kak. Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini? Mungkin dari undang-undang Kak. Oke. Baik, selamat siang Bang. Selamat siang juga. Di sini saya akan mewawancarai Abang terkait dengan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila kami. Perkenalkan, nama saya Are Marton Gulo. Saya dari Fakultas Pertanian, Kampus Universitas Medan Area. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan, yang pertama, apakah Abang menganggap masalah pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global ini penting, dan mengapa alasannya? Ya, kalau menurut saya dampak dari perkembangan dari radikalisme dan terorisme ini ya sangat penting, karena ini menyangkut tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Abang masalah ini juga dianggap penting di kalangan warga masyarakat yang lain? Ya, kalau menurut saya pasti jika ditanyakan kepada masyarakat lain, pasti anggapan mereka juga sama seperti saya, masalah ini sangat penting. Pertanyaan selanjutnya Bang, kebijakan apakah yang harus dibuat untuk menangani masalah terkait dengan pengaruh negatif ideologi, radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Ya, kalau menurut saya di sini untuk kebijakannya yang dibuat ya harus yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Pertanyaan selanjutnya, apakah keuntungan dan kerugian dari kebijakan yang telah dibuat terkait dengan
pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme tersebut? Baik, kalau menurut saya untuk keuntungannya pasti ada, yaitu untuk mengurangi para terorisme dan juga termasuk radikalisme. Sedangkan kerugiannya ya mungkin bisa membuat para orang-orang tersebut tidak akan bisa melaksanakan kegiatan mereka tersebut, contohnya seperti terorisme itu. Baik, adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui ke depannya? Dan jika ada, bagaimana caranya? Ya, kalau menurut saya mungkin kebijakannya bisa saja berubah jika kalau menurut pemerintah itu tidak cocok, ya maka akan mereka lakukan perubahan terhadap kebijakan tersebut. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan terkait pengaruh ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak negatif dari perkembangan global tersebut? Kalau menurut saya, iya, alasannya karena itu kan berhubungan dengan masyarakat. Baik, pertanyaan terakhir, di manakah kita dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami kasus tentang pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat? Nah, kalau menurut saya kita bisa memperoleh informasi ini bisa melalui dari media sosial, bisa juga dari media berita seperti TV, radio, dan lain-lain. Sekian. Baik, terima kasih Bang. Selamat sore Kak, nama saya Widya Ayu Utami. Saya berasal dari program studi akuntansi. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak sebagai narasumber kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya bisa tahu nama Kakak? Perkenalkan, nama saya Ayu Windari, saya dari Universitas Pasir Pengarayan. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah Kakak menganggap masalah pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat dalam perkembangan global kontemporer ini salah satu dampak dari perkembangan global, dan apa alasannya, Kak? Ya, saya menganggap pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat bisa dianggap sebagai salah satu dampak dari perkembangan global. Alasannya ini disebabkan oleh kemampuan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih, memungkinkan ideologi tersebut menyebar dengan cepat dan mencapai berbagai wilayah. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah menurut Kakak ini juga dianggap penting bagi masyarakat lain dan apa alasannya? Ya, saya menganggap penting karena masalah radikalisme dan terorisme dianggap penting itu oleh warga masyarakat lainnya karena dapat memiliki dampak yang luas dan merugikan. Pertanyaan yang ketiga, kebijakan apa yang harus dibuat untuk menangani masalah yang terkait pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Untuk menangani masalah pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme itu kebijakan yang efektif perlu mencakup menurut saya itu ada untuk pencegahan dan edukasi. Nah, pencegahan dan edukasi ini untuk membangun program edukasi yang mempromosikan pemahaman antar budaya, toleransi, dan nilai-nilai moderat. Nah, juga melibatkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap resiko radikalisme. Dari kebijakan yang Kakak sebutkan tadi, ada nggak keuntungan dan kerugiannya? Kalau keuntungan dari kebijakan yang telah dibuat untuk menangani pengaruh negatif ideologi radikalisme itu, yang pertama itu keamanan masyarakat. Nah, menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan keamanan masyarakat dengan menanggulangi ancaman terorisme. Kerugiannya itu seperti bisa juga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa terdapat hak asasi manusia? Karena risiko adanya penyalahgunaan kebijakan keamanan itu dapat menindas hak asasi manusia termasuk penangkapan tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan ada nggak kebijakan itu dapat diperbaharui dan bagaimana caranya? Ya, kebijakan yang telah didapat diperbarui itu mungkin meningkatkan efektivitas dan menanggapi perubahan dalam ancaman radikalisme dan terorisme. Dan caranya itu bisa kita dengan berpartisipasi dengan masyarakat. Kemudian juga bisa dengan kolaborasi internasional, pemberdayaan masyarakat, dan juga bisa penyelesaian teknologi terhadap perkembangan. Selamat malam. Saya Rahmat Krisnota Timazai dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Medan. Pada saat ini saya ingin mewawancarai Abang terkait tugas proyek kami tentang studi pendidikan Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Frans Adrian Sitorus dari Universitas Medan Area.
Adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan yang pertama, apakah Abang menganggap bahwa masalah relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam perkembangan global kontemporer ini penting, serta mengapa alasannya? Baik, kalau menurut saya relevansi Pancasila ini sebagai ideologi terbuka itu penting untuk mendukung perkembangan Indonesia ke lebih maju dan modern. Baik, selanjutnya, apakah menurut Abang masalah ini juga dianggap penting bagi warga masyarakat yang lain? Baik, kalau menurut saya itu penting karena kan kita juga kan sama-sama warga Indonesia. Jadi harus sama-sama bisa menerapkan Pancasila ini dalam lingkungan Indonesia. Selanjutnya, kebijakan apakah yang harus dibuat untuk menangani relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam perkembangan global kontemporer? Kalau menurut saya kebijakannya itu seperti menerapkan pendidikan Pancasila yang wajib dari dini, misalnya dari SD. Pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah menurut Abang ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan yang telah dibuat? Menurut saya itu hanya keuntungannya saya sih, karena kan kalau kita sudah menerapkannya dari sejak dini, maka anak-anak pun akan bisa menerapkan Pancasila tersebut dalam lingkungannya. Selanjutnya, adakah kemungkinan kebijakan tersebut diperbarui atau diganti ke depannya, serta mengapa alasannya? Menurut saya itu ada, karena kan perkembangan zaman ini kan seperti dinamis dari waktu ke waktu. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah di dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenan dengan kebijakan tersebut, serta apa sajakah silang pendapat yang terjadi terkait permasalahan yang sedang terjadi? Menurut saya, kalau perbedaan pendapat itu kan selalu ada dalam setiap masyarakat, seperti perbedaan pandangan dan kemudian latar belakang juga ada. Yang terakhir, di manakah dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam perkembangan global kontemporer? Kalau menurut saya kan sekarang kan teknologi sudah maju, dan untuk mendapatkan informasi seperti itu sudah bisa dibilang mudah lah, mengakses dari internet, media sosial, dan lain-lain. Selamat sore, kami dari mahasiswi akuntansi B. Di sini kami ada wawancara untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelumnya kami boleh tahu siapa narasumber kami? Nama saya Aisyah Hafifah Natasha dari Prodi Bisnis Digital 2021. Oke. Di sini ada tentang pembahasan masalah konflik antar suku di Papua. Nah, sebagai mahasiswi, apakah mahasiswi menganggap masalah konflik antar suku di Papua sebagai hal yang penting? Kalau menurut saya itu sangat penting ya Kak, karena kan kita juga termasuk salah satu warga negara Indonesia yang pasti kita peduli dengan sesama kita. Contohnya dengan konflik dari Papua ini. Oke, selanjutnya, apakah menurut sebagai mahasiswa itu masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain? Mungkin penting ya Kak, karena kita kan juga tadi satu kan, tergabung dalam negara Indonesia gitu. Kita juga termasuk warga negara Indonesia, masa kita tidak peduli dengan sesama gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah sebagai mahasiswa mengetahui kebijakan apa yang harus dibuat untuk menangani masalah konflik antar suku di Papua? Kebijakannya mungkin dari pihak yang berwenang gitu ya Kak. Misalnya kayak saling menghargai gitu, mesti memiliki perbedaan suku. Untuk itu, dari kebijakan tersebut, apakah ada keuntungan yang dibuat oleh kebijakan itu? Keuntungannya mungkin saling itulah Kak, saling rasa saling menghargainya gitu kan Kak, supaya tidak terjadinya konflik tersebut. Dari kebijakan tersebut, apakah menurut Anda ada kerugian yang dibuat? Kerugian mungkin saya rasa tidak ya Kak, karena kan tujuan untuk mempersatukan tadi. Selanjutnya itu, apakah ada kemungkinan kebijakan itu dapat diperbarui? Diperbarui mungkin saja bisa Kak, karena kan kita pasti nggak tahu lagi konflik-konflik apa saja yang terjadi, pasti ada pembaruan untuk mengatasi solusi tersebut. Oke, selanjutnya, di dalam masyarakat kita ini, apakah ada perbedaan pendapat mengenai tentang kebijakan tersebut?
Sepertinya sih ada ya Kak, karena kan ada yang setuju, ada yang nggak, mungkin ini kurang cocok untuk solusinya gitu. Oke, pertanyaan terakhir itu ada, kalau sebagai mahasiswa nih, di mana aja kita bisa dapat memperoleh informasi mengenai kasus antar suku di Papua? Dari sosial media lah Kak tentunya, karena kan kita sangat aktif gitu di dalam bersosial media. Oke, berikut dari pertanyaan mengenai materi kedua. Untuk sebagai narasumber kami ucapkan terima kasih telah bersama. Untuk wawancara sekarang mengenai Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional tidak hanya terdiri atas institusi budaya seperti pendidikan, bahasa, ideologi, dan lain-lain, tetapi juga simbol dan gambaran. Kebudayaan nasional adalah suatu cara mengkonstruksikan makna yang mempengaruhi dan mengatur tindakan dan persepsi diri kita. Permasalahan yang krusial terjadi di bangsa kita adalah bagaimana membangun jembatan dari Pancasila kepada nilai budaya, atau disebut juga dengan proses pengejauhan tahan dari Pancasila kepada budaya, sehingga budaya yang terbangun di bangsa kita telah distandarkan oleh Pancasila. Dan seperti itulah layaknya kebudayaan nasional kita yang standar dan akan menstandarkan nilai-nilai lainnya dalam kehidupan manusia. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam satu dasawarsa ini kian menunjukkan permasalahan-permasalahan yang akut baik dalam tataran pemerintahan maupun rakyatnya. Hal itu menunjukkan bahwa kita sedang mengalami krisis multidimensi yang sangat memprihatinkan. Terlihat dengan adanya krisis ekonomi, politik, sosial, penegakan hukum, sampai dengan adanya krisis kepemimpinan yang kemudian berdampak pada ancaman disintegrasi bangsa. Apakah Abang menganggap Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional itu penting? Kenapa? Tentunya penting, karena seperti yang saya bilang tadi, Pancasila itu merupakan salah satu dasar negara kita. Jadi itu penting buat saya. Apakah menurut Abang masalah ini juga dianggap penting warga masyarakat yang lain? Penting, seharusnya penting, karena kalau misalnya masyarakat nggak tahu nilai Pancasila itu sendiri, mereka nggak bisa menerapkan nilai Pancasila itu. Kebijakan apa yang harus dibuat untuk menangani masalah Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional? Ya, apa lagi, seperti yang saya bilang dari awal tadi, memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? Nah, keuntungannya mereka dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila itu lagi dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kerugian dari kebijakan tersebut? Kerugiannya sih nggak ada ya kalau menurut aku. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbarui? Kemungkinannya ada. Kalau misalnya kebijakannya yang pertama itu nggak bagus, harus diperbaiki untuk bisa membuat masyarakat itu lebih kondusif lagi dan mengerti nilai-nilai Pancasila itu apa aja. Jadi harus perlu diperbarui. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Kalau misalnya yang pertama nggak bagus ya harus diganti, karena buat apa mempertahankan yang nggak bagus, tapi buat apa mempertahankan yang nggak bagus. Jadi kalau misalnya nggak bagus ya diganti dong sama yang lebih baru dan lebih baik. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Tentunya ada. Perbedaan pendapat itu udah hal yang sangat kita maklumi lah, karena setiap orang itu mempunyai sudut pandangnya masing-masing. Jadi itu tentu saja bisa terjadi. Menurut Abang, di mana dapat memperoleh banyak informasi tentang masalah ini? Untuk memperoleh informasi dari masalah tersebut kita bisa melalui media-media seperti kayak Tribun Medan, surat-surat kabar lah, berita gitu. Terima kasih dengan Abang Mandi. Nama saya Nidia Alicia Ginting dari Universitas Negeri Medan yang ingin melakukan wawancara mengenai masalah pengaruh negatif ideologi, radikalisme, dan terorisme. Sebelumnya, apakah kami boleh mengenal siapa nama dari narasumber kami? Boleh. Nama saya Ida Erna Pamun
ibu rumah tangga. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menganggap masalah pengaruh negatif ideologi, radikalisme, dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Iya, masalah itu sangat penting karena radikalisme dan terorisme itu dapat mengganggu kestabilan negara, kestabilan keamanan. Jadi bisa merusak atau secara mudah bisa mengganggu perkembangan era global. Oke, untuk selanjutnya, apakah menurut Anda masalah ini juga dianggap penting bagi warga masyarakat yang lain juga? Saya rasa iya, karena pada dasarnya semua masyarakat Indonesia menginginkan persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh, dan semua masyarakat menginginkan kedamaian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada kebijakan yang diketahui untuk dibuat untuk menangani masalah terkait pengaruh negatif ideologi, radikalisme, dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Ya, kebijakannya yaitu maunya dari pemerintah bekerja sama dengan elemen-elemen lain, misalnya tokoh agama, budaya, dan juga melalui pendidikan anak-anak bangsa, generasi penerus, diberi penyuluhan supaya semua lapisan masyarakat dan anak-anak bangsa menjadi lebih bijak dan lebih cerdas. Oke, sekian dari pembahasan mengenai materi pertama. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam Pak. Halo. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Tami. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, program studi akuntansi. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber kami. Kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan materi ini, Pak. Materi kami ada dua. Yang pertama, relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam perkembangan global kontemporer. Nah, itu masalah yang kami angkat itu pengaruh ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global. Nah, yang tema yang kedua kami pakai itu, Pak, Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional. Masalah yang kami angkat dari tema yang kedua ini konflik antar suku yang terjadi di daerah Papua. Sebelumnya Pak, mohon diperkenalkan diri dulu. Nama saya Teruna Irawan, pekerjaan catering. Oke. Dari kita masuk ke tema yang pertama ya Pak, itu contoh masalah yang kami angkat itu pengaruh ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu bentuk dampak dari perkembangan global. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak menganggap masalah pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global, dan apa alasannya Pak? Ya, pengaruh negatif ideologi itu kan radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat dapat dianggap sebagai salah satu dampak dari perkembangan global, globalisasi, memfasilitasi penyebaran ideologi, menyebarkan ideologi tersebut melintasi batas-batas negara. Oke. Pertanyaan yang kedua Pak, apakah menurut Bapak masalah ini juga dianggap penting bagi masyarakat yang lain? Masalah ini dianggap sangat penting oleh masyarakat karena dapat mengancam keamanan dan stabilitas. Radikalisme dan terorisme itu dapat merusak harmoni sosial dan mengancam kehidupan warga. Oke. Pertanyaan yang ketiga, kebijakan apakah yang harus dibuat untuk menangani masalah terkait pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Kebijakan yang efektif mencakup aspek keamanan, pencegahan melalui edukasi, dan kerjasama internasional. Kebijakan harus holistik, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemantauan aktivitas online. Oke. Dari kebijakan itu Pak, apakah keuntungan yang dapat dibuat?
Kalau yang dibuat ya satu, keuntungan kebijakan itu peningkatan keamanan, pencegahan aksi terorisme, itu yang pertama. Yang kedua ya kerugian dengan kebijakan tadi itu mungkin ada tantangan, tantangan dalam mengakomodasi kebebasan nilai sipil atau risiko kebijakan yang tidak efektif. Yang ketiga, ada lagi ya? untuk memperbaharui kebijakan. Ya, kebijakan perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan ideologi dan taktik teroris. Itu yang tadi Bapak sebutkan, itu kebijakan yang diperbarui dan kerugiannya ya Pak. Pertanyaan yang selanjutnya, kebijakan yang Bapak sebutkan tadi apakah perlu diganti Pak? Perlu sih. Perlunya digantikan untuk kebijakan tadi itu bergantung pada evaluasi efektivitas kebijakan. Yang saat ini kan perubahan itu dalam konteks keamanan dan global. Oke. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan terkait pengaruh ideologi, radikalisme, dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak negatif dari perkembangan global? Kalau perbedaan pendapat masyarakat mungkin ya ada perbedaan pendapat tergantung pengalaman dan pandangan masyarakat terhadap tindakan atau pencegahan. Oke. Pertanyaan terakhir dari tema yang pertama dan masalah yang kami angkat, Pak, di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami kasus pengaruh negatif ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan global? Sumber informasi, satu sumber informasi tambahan, informasi dapat diperoleh dari laporan intelijen keamanan, penelitian akademis, dialog dengan komunitas ahli, ya, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga keamanan, keamanan internasional, media, baik daring maupun konvensional juga dapat memberikan perspektif yang beragam. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami mengenai materi yang pertama, yaitu pengaruh ideologi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan. Oke. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Joseph Mikael Silaen. Iya. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional. Sebelumnya saya memberikan penjelasan sedikit ya Pak. Iya. Kebudayaan nasional tidak hanya terdiri atas institusi-institusi budaya seperti pendidikan, bahasa, ideologi, dan yang lain-lain, tetapi juga simbol dan gambaran. Kebudayaan nasional adalah suatu cara mengkonstruksikan makna yang mempengaruhi dan mengatur tindakan dan persepsi diri kita. Permasalahan yang krusial terjadi di bangsa kita adalah bagaimana membangun jembatan dari Pancasila kepada nilai budaya atau disebut juga dengan proses pengejauhan tahan dari Pancasila kepada budaya. Sehingga budaya yang terbangun di bangsa kita telah distandarkan oleh Pancasila. Dan seperti itulah layaknya kebudayaan nasional kita yang standar dan akan menstandarkan nilai-nilai lainnya dalam kehidupan manusia. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam satu dasawarsa ini kian menunjukkan permasalahan-permasalahan yang akut baik dalam tataran pemerintahan maupun rakyatnya. Hal itu menunjukkan bahwa kita sedang mengalami krisis multidimensi yang sangat memprihatinkan. Terlihat dengan adanya krisis ekonomi, politik sosial, penegakan hukum, sampai dengan adanya krisis kepemimpinan yang kemudian berdampak pada ancaman disintegrasi bangsa. Saya izin bertanya Pak, apakah Bapak menganggap Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional itu penting? Penting. Mengapa Pak? Karena gini, sebagai filsafat kebudayaan nasional itu negara kita ini tidak luput daripada budaya. Budaya itu artinya kebersamaan rakyat kita ini, terutama gotong royong. Ya,
Kemudian daripada itu filsafat kebudayaan. Jadi budaya itu tergantung suku. Kalau budaya kan adat istiadat itu budaya itu tergantung kepada kesukuan. Oleh sebab itu, tapi sekarang sudah diapakan dari pemerintah itu masalah kebudayaan itu supaya masyarakat Indonesia ini kembali diaktifkan lagi seperti zaman dulu. Sekarang mana ada kegiatan gotong royong? Nggak ada, gotong royong nggak ada. Sebenarnya kita dari awal itu Indonesia ini kalau nggak ada istilahnya gotong royong, itu kan kebudayaan itu gotong royong itu. Kan makanya dianjurkan untuk setiap ada kegiatan diadakan secara bersama-sama gotong royong. Nah, supaya bagaimana kebudayaan nasional ini tetap bertahan dia untuk kedepannya gitu aja. Apakah menurut Bapak masalah ini juga dianggap penting bagi warga masyarakat yang lain? Ya kalau yang dianggap kita penting ya penting lah, karena supaya mereka tahu juga misalnya masyarakat lain itu kan supaya tahu kebudayaan kita ini ya, karena kita berbagai suku di Indonesia ini. Jadi berbeda-beda adat istiadat berbeda itu, sangat berbeda adat istiadat. Oleh sebab itu satukan dari kebudayaan ini nasional itu harus diapakan lagi kembali dimasyarakatkan lagi kepada masyarakat, yaitu tentang kebudayaan nasional gitu. Karena budaya itu kan ya itu tadi yang saya sampaikan, budaya itu artinya salah satunya contohnya itu ya adat istiadat itu budaya itu seni dan lain sebagainya dan gotong royong dan sebagainya itu ada itu dalam kebudayaan nasional kita. Itu dia. Misalnya kebijakan apakah yang harus dibuat untuk menangani masalah Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional? Saya kira kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah kita ini terutama yaitu inilah adat istiadat itu diapakan lagi, diapakan kepada masing-masing suku, masing-masing yang ada di daerah supaya mereka itu bisa memahami terkait dengan kebudayaan nasional, ya kan? Jadi masing-masing ya serahkanlah kepada pemerintah supaya pemerintah mengaktifkan lagi bagaimana contohnya ya saya bilang tadi gotong royong, kebudayaan yang lainnya. Jadi saling menghargai, saling mengapakan, kita mengapakan budaya yang ada di daerah di tempat lain supaya dapat berjalan budaya pemerintah di tempat yang kita maksud gitu. Itu aja saya kira sementara jawaban. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? Ya keuntungannya ya kebijakan itu ya bagi masyarakat ya, masyarakat itu memang betul-betul memahami, melaksanakan, paham dan melaksanakan kebijakan tadi kan, kebijakan pemerintah kebudayaan tadi, budaya nasional. Karena kalau masing-masing adat istiadat masing-masing suku itu kan harus diapakan kembali gitu, ditingkatkan kembali daerah kebudayaan daerah masing-masing suku yang ada di Indonesia, mudah-mudahan bisa dipertahankan dan bisa ditampilkan ke depannya kepada negara-negara yang lain tetangga gitu. Itu menurut jawaban saya, tapi kalau nggak tahu saya mohon maaf. Itu yang bisa saya. Adakah kerugian dari kebijakan tersebut? Ya kalau kerugiannya ya apa kerugiannya kalau kebijakan dari apa itu? Saya kira kalau kerugian masalah budaya ini, budaya nasional ini kerugiannya saya kira nggak ada kayaknya kebudayaan dirugikan nggak ada, semua menguntungkan, nggak ada dirugikan untuk kebudayaan. Tapi kalau kita menguntungkan semua apa yang ada di Indonesia itu kan kita harapkan seperti itu. Nah, kalau merugikan nggak ada, nggak merugikan itu. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbarui? Ya dapat diperbarui dengan banyaknya latihan diadakan latihan di masing-masing latihan di masing-masing budaya masing-masing suku, dan itu kan diadakan pelatihan artinya itu penampilan nanti supaya bisa kalau ada kegiatan hari ulang tahun
dan sebagainya bisa ditampilkan masing-masing suku budaya gitu kan. Jadi tetap di apa itu kebudayaan itu nggak boleh hilang, nggak boleh, itu harus dipertahankan kebudayaan masing-masing. Itulah kelebihan daripada kita Republik Indonesia ini kan, berbagai suku bangsa, suku dan suku dan budaya ya kan, berbeda-beda. Kalau suku kan nggak sama, suku Batak, suku Jawa kan beda-beda. Itu yang perlu ditingkatkan gitu. Itu aja lah. Kalau salah ya, kalau kurang jawabannya ya nanti saya mohon maaf sama itu yang bisa saya jawab kan gitu. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Apa kebijakan perlu diganti? Kebijakan. Kalau dia kebudayaan, nggak perlu lah kebudayaan, nggak perlu diganti. Kebijakan kebudayaan nasional nggak perlu diganti, kebijakannya nggak perlu diganti. Kebijakan kebudayaan kan ini kan kaitannya dengan tema ini, kebudayaan nasional. Selanjutnya, apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang pendapat tersebut? Saya kira kalau di masyarakat itu tetap adanya perbedaan, tetap ada perbedaan itu kebijakan tentang kebijakan masyarakat di ada itu tetap ada perbedaan dibuat dalam kebijakan tersebut. Apakah kalau perbedaan pasti ada di masyarakat itu, masalah materi apa ini kebudayaan nasional ini pasti perbedaan ada itu, karena kan kita ketahui bersama bahwasanya kita berbeda apa ini kan, cuman ada satu bahasa aja bahasa Indonesia, tapi kalau dia kan beda-beda apa itu, perbedaan itu ada perbedaan. Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah yang terkait? Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang perbedaan itu? Di masyarakat lah. Informasi yang kita peroleh langsung kita terjun ke masyarakat, kita banyak memperoleh informasi tentang perbedaan yang berkenan ini di atas tadi kan. Kita harus langsung turun ke masyarakat supaya lebih tahu apa kita memperoleh banyak informasi untuk memahami tentang kebudayaan nasional kan gitu. Harus turun ke lapangan kita, kalau enggak ya bisa, cuman tadi termasuk kami info tadi lah, itu adalah fungsi kami Kementerian Informasi dan Komunikasi kan, Kemenko. Saya kira itu aja lah. Ya kalau ada yang saya minta maaf lah, mohon maaf ya. Ini juga hampir sama dengan jawaban. Terima kasih. Ya. Sekian wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari kegiatan wawancara ini akan disampaikan oleh teman kami, Nindi dan Widya. Adapun kesimpulan dari tema pertama itu bahwa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi terbuka dalam era globalisasi kontemporer karena nilai-nilai dasarnya seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan itu dapat memberikan landasan yang adaptif serta inklusif untuk menghadapi dinamika zaman serta menjaga harmoni dalam keberagaman. Baik, kesimpulan dari tema kedua, Pancasila sebagai filsafat kebudayaan nasional mencerminkan nilai-nilai Pancasila Indonesia, mempromosikan persatuan, demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai landasan ideologis negara, Pancasila memiliki peran krusial dalam membentuk identitas dan arah pembangunan bangsa Indonesia. Sekian kegiatan wawancara yang sudah kami lakukan. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami ucapkan terima kasih.